Sepanjang tahun 1998 hingga 1999, Banyuwangi diguncang oleh sebuah tragedi yang mengerikan. Puluhan orang tewas bukan dalam konflik atau perang, tetapi oleh tuduhan yang tak kasat mata. Santet yang tak kasat mata tiba-tiba berubah menjadi pembantaian terbuka. Pada tahun 1998 memang tahun kegelapan bagi Indonesia, sebab bagaimana bisa kepercayaan selama berabad-abad berujung pada pembantaian brutal? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Mari kita bahas di Bumi Nasura. Tragedi itu terjadi antara Februari 1998 hingga Oktober 1999, ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai merebaknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Presiden Soeharto dari kursi presiden. Awalnya yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan tidak baik, disederhanakan sebagai dukun, santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Dan ketika jumlah orang-orang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tak hanya orang-orang yang dituding dukun santet saja, tetapi mereka yang disebut sebagai guru agama, santri, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa ikut tertuduh dan dibunuh dengan kejam. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama ini diduga kuat berkaitan dengan motif politik. Teror pembantaian yang diawali di Banyuwangi lalu menyebar ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Pulau Madura. Ketakutan, ketegangan, kepanikan, dan saling curiga yang makin meluas di masyarakat melahirkan berbagai isu menyeramkan. Demikian berbagai laporan media kala itu. Tragedi kekerasan ini tidak hanya menyisakan trauma dan kesedihan mendalam bagi korban dan keluarga korban, melainkan juga merusak struktur sosial di Banyuwangi. Pemberitaan media massa saat itu menyebut kehadiran para terduga pelaku digambarkan terlatih, bergerak cepat, dapat menghilang, serta mirip ninja. Dan ketika gonjang-ganjing politik diangkat di tingkat nasional, belum sepenuhnya normal. Sebagian tersangka pelaku pembunuhan di lapangan, terutama di wilayah Banyuwangi, diadili dan dijatuhi hukuman pidana. Namun, upaya hukum ini disebut tidak menyentuh teka-teki yang menjadi pertanyaan di masyarakat, yaitu siapa aktor utama di baliknya. Suara-suara yang menuntut agar motif besar di balik teror rentetan pembunuhan ini diselidiki terus disuarakan. Tapi agaknya terhambat kendala politik dan teknis hukum. Dihadapkan teka-teki yang tak terjawab itu, barulah pada 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memulai melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan ini. Komnas HAM dalam kesimpulan penyelidikannya menyatakan ada terduga aktor yang melakukan propaganda, penggalangan untuk menggerakkan massa untuk membunuh. Mereka juga menemukan adanya pola. Diawali prakondisi, terungkap adanya pendataan yang menghasilkan daftar nama sehingga membuat eskalasi dan keresahan masyarakat. Pada 2019, hasil penyelidikan Komnas HAM di Kejaksaan Agung agar ditindaklanjuti, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, misalnya kelemahan bukti-bukti dan saksi. Sebelumnya, tidak lama setelah kejadian, Tim Investigasi Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Banyuwangi juga mengumumkan hasil penyelidikannya yang menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan. Walaupun ada gelombang desakan dari berbagai kalangan agar peristiwa itu diungkap, barulah pada awal 2023 pemerintah menawarkan penyelesaian secara non-yudisial. Walau tidak menutup proses penyelesaian secara yudisial, pada Januari 2023 Presiden Joko Widodo atas nama negara menyesalkan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kejadian kekerasan di Banyuwangi dan sekitarnya. Sikap pemerintah ini menindaklanjuti laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebelumnya dibentuk Presiden Jokowi melalui Kepres nomor 17 tahun 2022. Pemerintah kemudian berjanji menyelesaikan secara non-yudisial kasus-kasus itu, antara lain dengan merehabilitasi dan memulihkan korban dan keluarganya. Namun sampai sekarang janji pemerintah itu belum menemukan bentuk konkretnya. Kesimpulannya, peristiwa pembantaian ini secara hukum belum menemukan titik terang. Kejadian ini masih tertutupi selimut kabut yang entah siapa atau sampai kapan akan diselesaikan secara berkeadilan.